Dipersilakan calon mempelai yang bersama keluarga untuk memasuki ruangan dan kini calon mempelai akan ditempatkan di tempat akad nikah. Silakan. Saksi nikah dari kedua belah pihak dari calon mempelai wanita, yaitu dari keluarga Bapak Wahyudi. Di sini Bapak Suhadi Sumonggo. Saksi dari calon mempelai pria Bapak Nana. Silakan mengambil tempat. Pembaca ayat suci silakan untuk menempati tempatnya, dan keluarga lainnya silakan mengambil tempat duduk yang diarahkan oleh protokoler masjid. Dan calon mempelai wanita Mbak Wanda silakan digandeng menuju keluar ruangan. Tolong Mbak, tadi Mbak penggandeng untuk masuk ke kamar pengantin mengambil kerudung akad nikah. Mbaknya penggandeng untuk masuk ke kamar pengantin mengambil kerudung akad nikah. Ya, silakan. Baiklah, ini Mbak pengantin akan bersambung dengan Mas Muhammad Rijal Akbar Rahman, calon suami yang tercinta. Udah diambil. Ya. Mbak Uti. Mbak. Digantungan sama Mbak Jenny kerudung. Iya. Baiklah hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami haturkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di rumah Allah yang sangat sakral ini, yang mana akan mengirimkan janji pernikahan, yaitu Mbak Wanda Heriudiasari dengan Mas Muhammad Rijal Akbar Rahman, putri ketiga dari Bapak Wahyudi Sarimun N dan Ibu Lydia Herani Wardati, putra ke-1 Bapak Jaja Sudraja dan Ibu Rina Nuryani. Dan adapun saksi nikah dari calon mempelai pria Bapak Nana, adapun calon mempelai wanita saksi adalah Bapak Suhadi, dan tentunya hadirin yang kami hormati. Pembaca ayat suci dari masjid ini silakan. Yang mana ya? Dipanggil apa silakan. Silakan mengambil tempat. Ya, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya acara yang sangat sakral ini mohon keheningannya sejenak, untuk tenang sejenak, karena ini acara yang sangat penting. Calon mempelai berdua semoga menjadi keluarga yang indah, sakinah, mawadah, warohmah. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rizki. Adapun syari tilawah Saudari Rahayu Puji Astuti. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Muhammad Rizki dan Mbak Rahayu Puji Astuti. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hadirin, ayat suci Al-Quran dikumandangkan oleh Saudara Muhammad Rizki Syari Tilawah, Saudari Rahayu Puji Astuti. Semoga bermanfaat untuk kehidupan calon mempelai berdua, khususnya umumnya untuk kita semua yang hadir di sini. Bapak Ibu yang kami hormati,
acara akad nikah akan dipimpin oleh Bapak Penghulu yang terhormat Bapak Penghulu Bapak Ustadz Haji Wawan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. أحمده سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق النكاح سنة رسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمرنا باقتفاء أثره وسلوك طريقه. صلاة والسلام متلازمين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang mati Bapak Insinyur Wahyudi dan segenap rombongan keluarga besar calon mempelai wanita. Juga yang saya hormati Bapak Jajak Sudajat SE dan segenap rombongan keluarga besar calon mempelai pria. Saksi nikah yang saya hormati Bapak Dr. Haji Nana Herdiana dan Bapak Suhadi. Bapak Ibu hadirin sidang majelis akad nikah yang berbahagia. Alhamdulillah rukun nikah ada 5 sudah terpenuhi ya. Adanya calon mempelai pria yang Muhammad Rizal Akbar Rahman, adanya calon mempelai wanita Wanda Heriudiasari, adanya wali nikah yaitu Bapak Insinyur Wahyudi dan 2 saksi Bapak Dr. Haji Nana Herdiana dan Bapak Suhadi. Kemudian rukun nikah yang terakhir yaitu ijab dan qabul ya. Ijabnya nanti Bapak ucapkan ya. Bapak sampaikan, nanti dijawab oleh calon mempelai pria ya. Kemudian maharnya mas kawinnya ini banyak sekali ya. 60 gram emas, 1, kemudian uang ya, 400 sekian ya. Dan orang kepala sholat ya boleh di sini di samping lah. Di samping masih 60 gram ya mas ya. Uangnya berapa sih? Terus 2021 tambah antara 2001 banyak itu 1.420.000. Oh, ya bagus. Nanti penyebutannya apa ya? Iya. Nggak ribet kalau sesuai tanggal mereka. Ini berarti apanya nih? Ini ya. Nomornya kan 20 nggak salah ya? 20, emasnya 40. Apa sebutin satu-satu atau bisa sama aja? Ini kan sama aja emas ya? Iya. Ini emas nih Pak, emas asli 24. Enggak maksudnya kayaknya mau dibeda-bedain. Enggak, satu aja ya. Ini ininya simbolnya. Ini kan apanya sih Bapak nih? Tes. Untuk emas kawinnya juga. Iya. Emas 60 gram. Sama itu. Maksudnya ini kan banyak. Ininya jadi biar sistematis pembacaannya juga. Emas 60 gram. Emas 60 gram. Perangkat dulu. Oh, perangkat saat. Emas 60 gram. Dan uang 1.420.021 rupiah. Jadi perangkat sholat dulu, kemudian emas, dan uang sekian. Ya. Baik.
Nanti diserahin ya setelah hajat kabul ya. Ya. Coba dites dulu, saya terima nikahnya. Tidak usah disebut lagi. Dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Ulangi lagi coba. Yang ngomong saya dulu apa? Bapak-bapak ini lagi latihan. Dengan mas kawinnya yang tersebut ya. Nyamnya di bawah ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastanna bisunnati wa min sunnati an-nikah. Ya, mari bersama-sama kita untuk melafalkan kalimat istighfar ya. Dipegang mic-nya Mas. Ya, Bapak yang ini ya. Tangannya Pak. Ikutin saya dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Biar tertib. Ya. Ya, Mas. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ada sekarang. Astagfirullah. Ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Rizal Akbar Rahman bin Bapak Jaja Sudrajat, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak saya kandung saya yang bernama baik. Kalau anak saya nggak apa-apa, anak saya. Kalau anak kandung saya Ya. bla bla bla. Ulang lagi. Saya ulang. Saudara Muhammad Rizal Akbar Rahman bin Bapak Jaja Sudrajat, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama Wanda Heriudiasari dengan mas kawinnya berupa perangkat alat sholat 60 gram emas dan uang tunai Rp1.420.021 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Wanda Heriudiasari binti Bapak Wahyudi dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sah. Ya, baik. Menurut kedua saksi sudah sah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair wal afiyah. Allahumma ya Allah, berkahilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah panjangkan jodohnya, Allah berikan keturunan putra putri yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca dulu Mas ya. Janjinya ya, didengarkan oleh ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 14 Februari
2021, saya Muhammad Rizal Akbar Rahman bin Jaja Sudrajat SE berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Wanda Heryudiasari binti Insinyur Wahyudi SNMT dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya, jatuhlah talak salah satunya kepadanya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. 14 Februari 2021. Yang lembar kedua Pak yang bawah. Ya, iya. Hadirin yang saya hormati, demikian telah disaksikan prosesi akad nikah ya, ijab dan kabul. Dengan demikian insya Allah pernikahan perkawinan Muhammad Rizal Akbar Rahman dan Wanda Heryudiasari sudah sah baik secara agama menurut syariat Islam dan sah pula pernikahan secara aturan yang ada telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat. Tidak berpanjang kalam barangkali dikarenakan masih ada lagi tugas di tempat yang lainnya. Mari diakhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah acara akad nikah telah selesai dengan selamat. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang indah, sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya
Penyerahan mahar dan mas kawin silakan. Sudah? Oke, serahkan dari Mas Rizal dan nanti lanjut khutbah nikah oleh Ustadz Fakih Akbar dan tausiah dan doa oleh Ustadz Kunaifi Sanusi MA. Jadi penyerahan silakan dulu, fotografer monggo. Setelah penyerahan langsung lanjut kita khutbah nikah nggih. Silakan dulu penyerahan, nanti biar dipindahkan. Monggo. Di sebentar nggih. Iya, silakan dulu. Oke. Mahar mas kawin. Kalau orang Jawa namanya tebusan, gitu, tebusan. Ini mahar mas kawin dari Mas Muhammad Rizal Akbar Rahman. Nggih, nun sewu. Nun sewu ditolong Pak Suhadi, Pak Suhadi. Ditolong dulu nggih. Nggih, nun sewu. Iya. Salah satu saja nggih. Ya, cukup ya Mas? Cukup? Belum? Oh lagi, oke. Silakan. Berat. Ya. Sejenak mempelai diberikan kesempatan untuk mengabadikan acara yang sangat penting ini dan sangat sakral, janji suci, janji pernikahan. Semoga dimulainya pagi hari ini hingga sampai nanti, dijodohkan dunia hingga akhirat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaken ini kata orang Jawa. Ya, kita abadikan sejenak buku nikah SIM. Nah, ini SIM-nya untuk orang berumah tangga telah diterima berdua. Iya. Oke, sampun. Kalau sampun silakan kembali. Iya. Siap? Sudah Mas G? Ampun G. Kita kembali duduk kalau sudah selesai. Oh, dibuka fotonya dulu. Ya. Ini sekarang.
Ya, sampun. Sudah belum? Masih ada satu lagi? Tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tanya dulu. Madep ke penonton aja. Ya. Iya, dibalik aja. Iya, cukup. Terima kasih. Sekarang tolong Mbak, itu Mbak pengantin diatur duduknya menghadap ke hadirin. Mas Ria, menghadap ke sana Mas. Menghadap ke sana. Iya, dari sini ya. Oke. Mas Ria sebelah kanan, Mbaknya di sebelah kiri. Duduk seperti tadi pakai bantal supaya nggak capek. Miring aja, supaya duduknya miring supaya enak. Miring aja, nggak usah lurus juga nggak apa-apa. Iya. Mari aja satu biar nggak capek nih. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di sini Bapak Ustadz Fakih Akbar akan memberikan khotbah nikah untuk pengantin baru ini khususnya, dan tentunya untuk pengantin lama, supaya selalu mengingat kebaikan dalam berumah tangga. Dan nanti lanjut tausiah dan doa oleh Bapak Ustadz Kunaifi Sanusi MA. Yang terhormat Bapak Ustadz Fakih Akbar, kami persilakan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح
وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأسقياء. قولوا جميعا: أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها وفي الزكاة. أستغفر الله من ظلم العباد. أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basair ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, keluarga besar dari Bapak Wahyudi berserta keluarga, dan juga keluarga besar dari Bapak Jaja Sudrajat,
beserta keluarga dan seluruh tamu undangan yang Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia kedua pengantin kita yang pada pagi hari ini duduk di hadapan kita. Akang ya, orang Sunda ini ya, Akang ya. Sunda. Bang Akang Muhammad Rizal Akbar Rahman serta dengan Mbak Wanda Heryudian Syah ya, Mbak Wanda, yang tadi sudah kita saksikan keduanya sudah mengikat janji di hadapan kita, dan pada hakikatnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keduanya sepakat akan membangun rumah tangga yang tadi sudah disebutkan dan juga sudah kita doakan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saja yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya manggilnya apa ini? Bang Muhammad apa Bang apa Mas Rijal? Manggilnya Mas Rijal ya? Mas Rijal. Mas Rijal sekarang udah punya istri ya? Insyaallah ya. Terus juga Mbak Wanda biar punya suami ya, insyaallah punya suami. Paling tidak ada pesan dari Al-Quran untuk kedua mempelai dan juga untuk kita. Pesan yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dibacakan oleh qori kita di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Jadi pesan pertama ini untuk kedua mempelai dan juga untuk kita, pengantin baru maupun pengantin lama, buat kita. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Modal pertama yang terbaik adalah untuk kita mengarungi rumah tangga itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Rijal atau Kang Rijal, ingat yang pertama ya. Yang pertama adalah ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan dalam surah An-Nisa kepada kita? Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena ternyata hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia keimanan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti dia mengarungi rumah tangga, melihat kekurangan atau kelebihan yang berada di dalam diri pasangannya masing-masing, maka dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka modal pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal yang pertama kali harus kita pegang adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan bahwa setiap kita ini diciptakan min nafsin wahidah, dari jenis yang satu. Berarti nanti kedua mempelai itu akan mengatakan bahwa ini adalah pasangan saya, dan ini adalah suami saya, ini adalah istri saya. Berarti ketika dia umpamanya menyakiti pasangannya, maka seakan-akan dia menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena min nafsin wahidah, dari jenis yang satu. Jadi satu kesatuan. Yang kedua, pesan Al-Quran kepada kedua mempelai dan juga untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergauli pasangan kita itu bil ma'rufi, dengan yang baik, dengan yang terbaik yang kita punya. Dan ini perintah Al-Quran, perkataan, perbuatan maupun sikap kita. Al-Quran memintanya wa'ashiruhunna, pergaulilah olehmu mereka, para istri kita, bil ma'rufi, dengan yang terbaik yang kita punya, dengan kebaikan. Maka ucapan kita, perbuatan kita,
gaya kita, akhlak kita juga kita tampilkan kepada pasangan kita sebagai pasangan yang terbaik. Bukan yang kita tampilkan sesuatu yang sisa dari diri kita. Ketika kita berucap, ucapkan ucapan yang baik. Ketika kita berbuat, perbuatan yang terbaik. Bahkan ketika kita berpenampilan, maka penampilan kita penampilan yang baik di hadapan pasangan kita. Ini perintah Al-Quran. Modalnya takwa. Maka kemudian takwa itu menjadi sumber inspirasi kita untuk mempergauli pasangan kita. Maka ketika kita berucap kepada pasangan kita dengan perkataan-perkataan yang membuat pasangan kita itu menjadi nyaman dan tentram. Karena itu maka tadi juga kita dibacakan ayatnya dalam surah Ar-Rum. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu menjadi slogan setiap kita itu. Sakinah adalah ketentraman di dalam diri kita. Maka ketentraman itu dasarnya adalah mawaddah, warahmah. Rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka ketika seorang, kedua belah pasangan mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, maka sakinah itu akan terbentuk di dalam rumah tangganya. Karena itu maka yang kita sering sebut adalah sakinah terlebih dahulu. Sakinah ini modalnya adalah mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Maka kedua rasa tadi, mawaddatan warahmatan, rasa cinta kasih sayang itu maka akan melahirkan keluarga menjadi sakinah, menjadi tentram, adem ayem. Karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku ini adalah surgaku. Rumahku ini adalah surga. Begitu pulang ke rumah, maka nanti Bang Akbar ini begitu tentram karena melihat pasangannya juga menenteramkan hatinya. Begitu juga sebaliknya. Mbak Wanda juga begitu nanti melihat Mas Akbar baru pulang merasa tentram. Kenapa? Karena wajahnya yang dipandang itu dipersiapkan oleh Mas Akbar sebagai wajah terbaik yang akan diperlihatkan ke hadapan istrinya. Sehingga di rumah itu menjadi baiti jannati, menjadi rumahku adalah surgaku. Jadi tentram, dan itulah tujuan daripada ketika seorang melangsungkan akad nikah. Yang ketiga, yang terakhir, pesan Al-Quran. Pernikahan tadi yang sudah diijab dan qabul, diterima oleh Bang Akbar, kemudian juga wali dari Mbak Wanda sudah menikahkan, dan kemudian Mas Akbar mengucapkan qabil tuh, saya terima nikahnya. Maka perjanjian itu di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu maknanya perjanjian yang sangat kuat di dalam Al-Quran disebut. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Misak dalam bahasa Arab maknanya perjanjian. Ghalidha itu sangat kuat. Bahkan di dalam penjelasannya dikatakan perjanjian yang diperkuat dengan sumpah. Karena itu maka ketika seseorang, kedua belah pasangan sudah mengikat janji di hadapan kita dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak lagi bisa bermain-main dengan ikatan janji itu. Karena itu akan dia pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita yang menyaksikan di dunia, tapi perjanjiannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umpamanya Mbak Wanda sekarang yang menjadi tanggung jawabnya adalah berpindah dari orang tuanya kepada suaminya. Di mana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya baik di dunia maupun juga di akhirat. Kenapa begitu? Karena keduanya sudah mengikatkan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa di ayat 19 Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Keduanya sudah mengambil ikatan perjanjian yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan di kita pertanggungjawabannya. Karena itu nanti Kang Akbar ini ingat betul. Ini istri saya ini tanggung jawab saya sudah. Dan kalau menjadi istri enaknya apa? Enaknya kalau istrinya umpamanya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan agama Islam umpamanya, berbuat maksiat umpamanya, maka yang tanggung jawab siapa, Ibu? Suaminya.
Kalau suaminya tidak menegur, maka tanggung jawab suaminya di dunia dan di akhirat. Enaknya begitu jadi istri, ya Mbak Wanda. Enaknya begitu, karena tanggung jawabnya adalah suaminya. Nah begitu juga, karena itu maka suami disebut di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawamun, pembimbing, pengarah bagi istri-istrinya. Maka kalau ada seorang suami nanti, Kang Akbar ini melihat istrinya berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja, tidak memberikan pengarahan, maka tanggung jawab suaminya di dunia dan di akhirat itu. Karena Allah menyebutnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pembimbing, pengayom bagi istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Allah sudah melebihkan bagi seorang suami untuk menjadi pembimbing istrinya. Apa diantaranya? Nafkah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tanggung jawabnya sudah berpindah kepada suaminya. Dan disebut qawam qaim, sebagai pimpinan, sebagai pengayom istrinya. Karena itu maka bantu suami kita, Mbak Wanda, bantu suami kita untuk melaksanakan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Taat kepada perintah suami. Insya Allah juga akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bantu suami kita untuk melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan seorang istri kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya. Bantu untuk taatnya seorang istri kepada suaminya. Mungkin nanti Mas Akbar atau Kang Akbar pagi-pagi pergi bekerja. Pagi-pagi pergi, begitu pulang merasa capek, lelah. Namun ketika Mas Akbar mengatakan ini adalah yang saya lakukan adalah ketika saya pergi pagi pulang sore, ini adalah ibadah saya kepada Allah tapi melalui istri saya. Ibadah. Begitu juga sama Mbak Wanda di rumah, dari pagi sampai sore di rumah, mungkin memasak, menyiapkan makan untuk suaminya, capek lelah. Maka diberikan kata Mbak Wanda, ini adalah ibadah saya kepada Allah tapi melalui suami saya. Selesai sudah. Maka ini dan itu, Kang Akbar pergi pagi ibadah kepada Allah, Mbak Wanda di rumah juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kedua-duanya merasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Rijal ketika di kantor tidak akan bermaksiat kepada Allah karena sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya beri makan istri dan anak saya nanti. Kalau saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang saya kasih makan kepada anak dan istri saya hasil maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketiga hal ini menjadi bahan kita, menjadi pondasi kita, menjadi modal kita untuk baik pengantin baru yang baru saja kita saksikan ini maupun bagi kita. Yang pertama adalah senantiasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bergauli istri kita dengan baik. Yang ketiga, perjanjian yang sudah kita lakukan itu adalah perjanjian yang sangat kuat yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan pasangan yang baru saja mengikat janjinya menjadi keluarga kecil yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kalau nanti mempunyai keturunan, mudah-mudahan keturunan yang bisa berguna bagi nusa, bangsa dan juga agama, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين. اللهم صل على سيدنا محمد بالآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa tsabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.